Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Samuel Rizal Smith Batubara di channel Kristen Bersaksi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian dari firman Tuhan yang saya beri judul dengan berapa lama usia komitmen kita. Terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang keempat sampai yang ke-15. Nah, Lukas pasal 8, kita akan buka Lukas 8 ayat yang keempat. Nah, di sini di dalam Lukas ini terdapat sebuah perikop, yaitu tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Di ayat ke-14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15 ini saya membagi beberapa poin. Yang pertama di Lukas 8 ayat yang ke-11. Nah, di ayat 11 dikatakan, "Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Benih yang baik atau gandum saya artikan dengan firman Allah. Nah, benih yang tidak baik atau lalang saya mengartikannya dengan kejahatan." Nah, kemudian ada ladang. Nah, di mana saya mengartikan ladang ini seperti dunia atau bumi. Nah, penabur yang baik itu ialah Tuhan Yesus, dan penabur yang jahat itu ialah iblis. Nah, burung atau pemakan benih saya mengartikan dengan iblis atau pencuri firman dari dalam hati. Nah, saya akan membahas tipe-tipe pendengar firman Tuhan. Nah, tipe yang pertama adalah
telinga lebar. Nah, di sini ada pendengar firman, lalu kehidupannya tidak waspada terhadap sikap iblis pencuri firman. Nah, hatinya bocor atau tidak sanggup menyimpan firman. Nah, kemudian hidupnya tidak percaya atau tidak beriman, tidak selamat dan tidak berbuah. Nah, saya mau umpamakan seperti orang yang di pinggir jalan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengar. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, jadi tipe yang pertama ini adalah tipe orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mau percaya sepenuhnya kepada firman yang membawa keselamatan tersebut. Nah, tipe orang yang kedua itu, tipe kedua dari pendengar firman adalah tipe happy. Nah, di sini tipe orang yang pendengar firman Tuhan yang happy, saya umpamakan seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu dan tidak berakar. Nah, orang-orang yang seperti ini dia senang mendengar firman Tuhan, senang menerima firman, tetapi hidupnya hanya percaya sebentar saja, imannya temporer. Nah, hidupnya tidak tahan uji saat pencobaan datang, bahkan menyangkal Yesus atau murtad. Nah, di ayat ke-13 ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa benih yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Artinya di sini bahwa orang yang hanya percaya sebentar saja, tidak tahan uji ketika pencobaan datang. Nah, ini adalah tipe pendengar firman Tuhan yang tidak dapat berakar. Nah, lalu lanjut. Nah, ada tipe yang ketiga, yaitu tipe narcis. Nah, tipe narcis ini adalah pendengar firman yang pilihan hidupnya terhimpit kekhawatiran, dikuasai kekayaan, diperdaya kenikmatan hidup. Nah, saya mengumpamakan tipe pendengar firman yang ketiga ini, yaitu narcis, adalah benih yang jatuh di semak duri. Nah, di ayat yang ke-14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman. Nah, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Jadi tipe pendengar yang ketiga ini adalah orang yang telah menerima firman Tuhan, tapi mereka terhimpit dengan kekhawatiran dan kekayaan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa orang-orang yang hanya mendengar untuk kepuasan hidup saja, untuk mendapatkan suatu kekayaan. Nah, tipe pendengar seperti ini adalah tipe yang tidak dapat menghasilkan buah. Lalu, nah, tipe yang selanjutnya ini adalah yang terakhir, tipe pendengar firman Tuhan yang full commitment. Nah, di sini adalah tipe pendengar full commitment ini adalah pendengar firman yang baik, sanggup menyimpan firman dalam hatinya. Nah, bagaimana sikap hidup tipe pendengar yang full commitment? Yang pertama itu ialah memiliki hati yang baik, lalu yang kedua berbuah dan berdampak dalam ketekunan. Nah, saya mengumpamakan tipe pendengar firman Tuhan yang full commitment, yaitu di ayat ke-15. Nah, tanah yang subur. Nah, jadi pendengar firman yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati, nah, dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah ketekunan. Jadi
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sangat jelas di sini bahwa tipe seperti apa yang ada pada diri kita, tipe seperti apa yang kita pakai. Apakah kita seperti orang yang hanya memiliki telinga lebar, yaitu tidak waspada ketika ada iblis yang hendak mengambil firman itu dari hidupnya? Atau kita tipe pendengar firman yang hanya happy, yang hanya senang untuk mendengar firman, tetapi kita tidak berakar? Nah, iman yang hanya sebentar saja, tidak tahan uji. Nah, tetapi baiklah kita menjadi tipe pendengar yang full komitmen, pendengar firman yang baik, sanggup menyimpan di dalam hati. Nah, memiliki hati yang baik, memiliki buah berdampak. Nah, jadi setiap firman yang mendengar firman Tuhan yang full komitmen terima, ini boleh dibagikan kepada orang lain. Nah, mungkin sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini tipe seperti apa yang mau kita pakai, kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, agar Tuhan memampukan kita menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang baik, yang dapat berbuah dan berdampak di dalam kehidupan. Terima kasih, Shalom, sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Shalom.